hak hu hak hu Salamullahi ala Salamullahi ala nabiyillah ya man biyadi ridallah nazra ilaika ya nalu ridallah salamullahi ala rasulillah salamun ala nabiyina namalu liqa awalau biru'ya anta kuna tahiyatas salami liqa'ana salamullahi salamullahi ala nabiyillah ya man biyadi ridallah nazra ilaika ya nalu ridallah ya rabbi salli wa sallim ala rasulillah muhammadin sayyidil murtada salatan daimatan bidarain wa antaqdiya hawa ijana salamullahi salamullahi ala nabiyillah ya man biyadi ridallah nazra ilaika ya nalu ridallah paman aroda ayana la ridallah falyatlub ridho nabika faksir bisolati ala rasulillah wassalami ridho rabbika salamullahi ala nuri rabbina salamullahi ala nabiyillah ya man biyadi ridallah nazra ilaika ya nalu ridallah nasi'atul jamali arjokana kullaha utratun bisalami tabarakana ilma wa rizqa wal aulada li'anna taqiya bika salami salamullahi ala nuri rabbina salamullahi ala nabiyillah ya man biyadi ridallah nazra ilaika ya nalu ridallah salli ala sayyidina muhammadin qadhini rizki wa miftahiha wa kasri nukun wa mudafatiha wa nuril barakati sadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa da'il bala wa abatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa sahbihi wa salim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina tusallimuna biha al-muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana
من يومنا هذا إلى يوم الجزاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البركة صلاة تباركنا بها ورزقنا وعملنا وجمعنا وأولادنا لنا وكسبنا وتجارتنا وعلمنا وقوتنا بأدب المعروف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فتح المغفرة صلاة تغفر لي بها ووالدي وأولادي وجميع المسلمين وتفرج بها كرباتي وشقائي ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سيقول لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa inna insyaallah biha mabrukan alaina, mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi kita, keberkahan bagi anak-anak kita, istri kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kepada kita, nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya tanpa hisab nanti. Mudah-mudahan kita orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Sembari kita berdoa, Allahumma tawalla umurana fid dunya wal akhirah wala takilna ila nufusina wala li ahadin min khalqika ya Allah wa atina hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wa qina azabannar amin ya rabbal alamin. Lihurmati Kiai Haji Guru Maskoni, Kiai Haji Termiji, Kiai Haji Mulyadi, Kiai Haji Guru Johan, Guru Rudi, guru-guru yang lain yang hadir di sini, hadirin para bapak-bapak sekalian, anak-anak muda dan ibu-ibu sekalian, dan yang muda-muda yang masih belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh kelak. Mudah-mudahan diberkahi Allah kehidupannya, yang rumah tangganya mudah-mudahan aman sentosa makmur. Kampung nang jauh, kampung nang dekat dimakmurkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang ada isu-isu kita secara nasional akan terjadi gempa di mana-mana di Indonesia tidak terjadi sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dalam Itihaful Akabir, Bu, Itihaful Akabir belah menakib saya sedikit tadi boleh. Minggu kemarin tentang Syekh yang sangat dermawan, bagaimana Syekh menghadapi manusia. Sekarang bagaimana Syekh menghadapi manusia. Nah, satu kali ada seseorang datang kepada Syekh, datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mana kisahnya nih?
Oh, salah anu nah. Salah pembatas. Nah. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juni. Syekh Abu Muhammad Al-Juni, seorang guru agama ya. Doqaltu ala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu hari saya datang mengunjungi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yauman, pada suatu hari. Wa ana ala faqah wa aili wa ailati lahum ayyam lahum lam yakulu say'an fasalimtu alaihi. Aku datang dengan keadaan yang sangat lapar dan serba kekurangan. Bahasa lain apa ya? Miskin dari tebang lah. Nah, kekurangan lah, miskin. Pasalim tuh, aku pun memberi salam kepadanya. Faradda alayya salam, kemudian beliau menjawab salamku. Wa qala li, ya Juni. Kalau bahasa di sini John lah. Ini ya Juni. Wahai Juni. Nah, Juni. Alju itu lapar artinya. Masya Allah, jar saya, ini orang nang lapar datang nih. Nah, ketahuan saya lah. Qazainatun min qazainil haq. Tetapi orang yang lapar itu, jar saya, orang yang miskin dan orang lapar itu, jar saya, min qazainillah, dia adalah perbendaharaan dari perbendaharaan Allah. No, saya memuji orang itu lah. Tapi itu betul, siapa yang miskin di antara pian itu bagian dari perbendaharaan Allah. Kenapa jadi gitu rahasianya? Bila pian miskin, Allah ingin menggambarkan pada kita semuanya bahwa semua kita di bawah as-samad Allah. Kita semua memerlukan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ada doa Nabi, ya Allah, ini fakirun, aku ini orang fakir, aku ini orang miskin. Ya kan? Nah, pakau ini kuatakan ulun ya Allah. Nah, jadi bila kita miskin itu perbendaharaan jar saya. La yutiha illa liman ahabba. Tidaklah diberikan kemiskinan itu kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bila kita miskin dicintai Allah itu ciri khasnya tuh jar saya, berarti kita ini dicintai Allah. Nah, kayak apa balik tuh memahamilah, kepanjangan waktu memahamilah, kita terus akan aja kisahnya. Qala papahim tuh, maka aku pun mengertilah dinasihati sih. Wa an asyraka fa asyara ilahi an askata. Kerasanya aku ingin berteriak, kejar siapa, jar Syekh Al-Juni nih, berteriak bahwa betapa aku ini sudah berapa hari tidak makan. Kemiskinannya luar biasa nah menjerat hidupku. Tapi jasena jar saya berdiam aja, jangan diucapkan. Kawalah jangan diucapkan. Sumakola ijabatal al-haq, apabila Allah menimpakan sesuatu li abdihi, abda, kepada hambanya, bibalain pakatamahu kana lahu ajrani jasa. Bila Allah itu menimpakan suatu bencana kepada hambanya, hambanya dapat diam tenang mengingat Allah aja, maka hamba itu dapat ajrani, 2 pahala. Nah, kana lahu ajran. Tapi bila dia tidak bisa, dia dapat 1 perkataan saja. Wa in takallam palahu ajrun wahidun. Nah, bilanya berbicara 1 aja pahalanya. Summa qala adni dekati aku jar saya. Lalu orang itu mendekat padanu tuh, aku pun mendekat minhu daripadanya. Pada dawalani sayaan minad dunya sirron. Beri diam aja kamu jar saya, sambil saya mengeluarkan benda mengeluarkan benda tuh bahasa kita sini duit lah, mengeluarkan bantuan uang. Diam saja aja saya, berdiam saja. Anta kalama pokala ya Juni al kitman aula bil fakri wa ahsan. Bila engkau kepakiranmu bisa berdiam, kamu menjadi orang yang sangat utama di sisi Allah. Kau sudah berbuat ihsan di sisi Allah saja wajalah. Nah, itu kisah saya. Jadi dibantu oleh saya. Nah, jadi saya ini mempraktikkan, langsung dibantu. Hendak mengucapkan alhamdulillah, stop. Kerjakan sendiri, tidak usah di hadapan wajah saya ya Pak. Nah, alhamdulillah dibantu oleh saya Abdul Qadir. Gila. Ada orang berobat kepada saya, diobati saya. Ya lah, ada dibacakan saya, dipegang saya, dibacakan saya. Nah, ini ada kisah bahwa kenapa jadi pertanyaannya Syekh itu jadi begitu yakin dan memiliki karamat yang banyak. Ya Pak. Nah, ini pula kita kisahkan sedikit. Nah, karena memang
Itu tumbuh dari kesadaran diri. Jadi bila kita ingin mendapatkan karamah seperti saya, kemampuan, lebih bagus karamah di akhirat kelak nanti, punyalah keyakinan. Dalam kitab Nawadir diceritakan, sedikit bolah, sedikit bolah. Dalam kitab Nawadir, Hukia ada dihikayatkan, anna imro'atan kana laha jaujun munafik. Ada seorang perempuan soleh, ibu yang soleh, tapi dia memiliki suami yang munafik. Kayak apa bercerai? Jangan bercerai. Kalau kayak itu di kehidupan kita lah, laki tidak sholat, sebagainya, hidupnya minuman keras atau apa macam-macamnya, istri jangan langsung marah kepada suaminya, janganlah. Wa kanat taqulu ala kulli shay'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Di mana si istri ini setiap perbuatan dan perilakunya selalu menyertakan dengan ucapan bismillah. Jadi mau berjalan bismillah, mau berdiri bismillah, mau duduk bismillah, mau berebah bismillah, mau berdiri bismillah, ya kah? Mau kemana saja bismillah pokok diucapkannya, diamalkannya bismillah. Bismillah, 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 bismillahil jabbar, bismillahil qahar, bismillahil azizil hakim. Misalnya gitu kan, bismillah aja kemana-mana bismillah. Faqala jaujuha, tapi si suaminya tidak suka sama sekali atas perkataan istrinya itu. Nah, kan suami mendengar tuh, laplanna ma'akzalaha bihi, nanti aku permalukan istriku nih, ujar suami. Nah, adalah yang tidak suka agama. Ada kan sering orang tidak suka agama itu karena hatinya munafik ya. Bila kita tidak suka belajar agama, itu berarti hati kita tuh munafik sebenarnya. Sama nih, nggak suka istrinya taat kepada Allah, nggak suka dia melihat apalagi mengucapkan bismillah itu. Pada fa'ilaihi suratan, suatu kali suaminya memberinya bungkusan rahasia, kata suami. Wa qala laha ihfaziha, pelihara bungkusan ini jangan sampai hilang. Fawada'atha fi mahalin, kemudian istri menyimpanlah benda itu di suatu tempat. Wagatatha wa pagofalaha, menyimpannya, pagofalaha, kemudian mengunci bungkusan itu di suatu tempat yang rapi, lemari ya kan. Wa aqaja surah wa aqaja ma fiha wa rumaha fi bi'rin fi darihi. Tapi suami ini dilihatnya istrinya meletakkan di suatu tempat, tanpa disadari istrinya malam harinya diambilnya bungkusan itu dari tempat yang terkunci tadi, dibukanya. Warumaha, dia membuang bungkusan itu pibirin, di sumur, pidarihi, di samping rumahnya atau di rumahnya. Summa talabaha minha, jadi bahasa lain ingin mempermalukan istrinya. Istrinya meletakkan benda, nah bismillahirrahmanirrahim, dikunci, malam harinya diambil suaminya, benda bungkusan tuh dibuangnya ke sumur. Sama ya kita kelak kandakan bakal lahilon bininya lah, nah apakah salah? Iyalah. Kayak itu kalau kita sudah emosi dengan istri, ya kah? Apa aja istri itu bisa salah ya lah. Kita cari-cari alasan supaya kita mau memarahi istri. Kopi yang tidak nyaman nih diminum apa nih? Wah, gitu kan, sama. Pajaat ila mahaliha, kemudian pada keadaan lain besok harinya dia datang kepada summa talabaha minha, kemudian suaminya menuntut, besok harinya suaminya menuntut, ambil pembungkusan tadi itu, ambil ya. Maka si istri apa yang dilakukan? Pajaat, si istri itu datang ila mahaliha, ke tempat lemari besinya tadi atau lemari yang dikuncinya tadi. Waqalat, dia berkata bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Faqala bismillah. Fa'amarallahu ta'ala Jibril, maka pada saat itu, pada detik itu Allah memerintahkan kepada Jibril ayyan jila sarian, mengambilnya dengan cepat dari sumur. Subhanallah. Wa ya'idu surrata ila makaniha, dan mengembalikan bungkusan itu ke tempat lemari tersebut.
Maka ketika istrinya mengucap bismillah, benda itu sudah ada tiba-tiba dalam lemari. Pawadoat yadaha lita'khuza pawajadha kama wada'atha pata'ajaba jaujuha wataba ilallah. Maka pada saat itu juga Allah menyuruh Jibril meletakkan benda itu, dan benda itu diambil oleh istrinya dengan mengucap bismillah. Benda itu pun ada kembali seperti semula. Bingung suaminya, pata'ajaba, maka suaminya kagum-kagum, wataba ilallah. Akhirnya suaminya bertobat kepada Allah aja wajalla. Nah, ini gambaran. Apa hubungannya dengan karamah saya tadi? Amalan tuh bila kita baca ulang-ulang, sering dibaca bertahun-tahun, walaupun hanya kalimat bismillah, sama tadi. Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'ala lima yurid, bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa. Dibaca sambil dinyanyikannya, wah itu aku lakukan gini bisa. Wah, jarang misalnya. Di mana-mana sering dibacanya. Tiba-tiba belakang hari tanpa diukur waktu, tidak katakan orang itu kaya, kayaknya tak enggak hebat-hebat kada, kayaknya mungkin tidak usaha, tetapi sidin kaya, sugih sidin. Beca aja jadi bos beca kan sidin nyakala sugih. Bos bemo kah atau bos grab kah sekarang sini? Kaya sidin. Kenapa? Begitu sidin mengucap ya Ghani ya Hamid tadi, karena sudah sering dibaca sidin, langsung dari arah berbagai penjuru datang orderan. Nah, ya kelak apa yang terjadi? Sidin berjualan makanan aja misalnya. Nah, kalau di sini siapa nih? Makanan Herik Agus Rianto kalah ya. Tapi sugih bisa amalannya ya Ghani ya Hamid. Atau karena yang kemarin bacaan Bu, Allahumma ujubika min dzikir rizki wa rupiah. Ya kelak dibacanya. Bila rasa sempit dibacanya banyak lagi, akhirnya kaya. Anda terasa kada? Begitulah karamah satu bacaan itu dibaca. Begitulah Syekh, sehingga Syekh begitu menyentuh orang yang sakit, dipegang beliau, maka sakit itu menjadi sembuh. Itulah karamah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau termasuk orang yang suka mengamalkan berbagai macam bacaan di dalam agama. Mudah-mudahan kita maklum, mudah-mudahan pribadi saya itu dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaik, zud lana bisalami, as-salatu wassalam, salawatullahi alaihi. Ya Rasul alaihi, zud lana bisalami, as-salatu wassalam, salawatullahi alaihi. Ya Rasul salam padamu, kasih sayangi kami, salawat dan salam untukmu, salawat Allah atasnya. Ya Rasul bisalami, as-salatu wassalam, salawatullahi alaihi. Ya Rasul akrim lana